Di sini ada empat macam jenis mahabbah, jenis kecintaan. Yajibu tafriqu bainaha, yang wajib bagi setiap kita untuk bisa membedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wassaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan juga para ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Dan mari kita terus berusaha memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat thayyibah sebagai salah satu wujud syukur akan karunia dan nikmat Allah yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Dan juga tentunya lebih dari itu, mari kita bersyukur dalam bentuk yang lebih luas, bukan hanya lisan yang memuji dan menyanjung Allah Ar-Razzaq, zat yang telah memberikan rezeki kepada kita, tapi bagaimana kita juga bersyukur dengan hati kita, yaitu dengan mencintai Allah dengan puncaknya kecintaan, mengagungkannya, memuliakannya, dan dengan kita menyandarkan semua apa saja kenikmatan yang ada pada kita, kita sandarkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadlillah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita sandarkan kepada pinternya kita, kerja kita, usaha kita, tapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mau pinter kayak apa kita ini, mau kerja keras, kerja cerdas, kerja apalagi kata orang itu, kalau enggak Allah takdirkan ya enggak dapat juga. Semua kembali kepada takdir dan ketentuan Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasa' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, nggak ada yang bisa ngalang-halangi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kita kalau habis sholat, di antara zikirnya mengatakan Allahumma la mani alima a'taita
wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang mencegah kalau engkau sudah memberi, dan gak ada yang bisa memberi kalau engkau sudah mencegah. Sandarkan semua nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada zat yang memberikannya, bukan disandarkan kepada kerja, usaha, pinternya kita. Ini kekufuran. Sebagaimana Qarun, Allah kisahkan dalam surah Al-Qasas, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Hanyalah aku dapatkan ini seluruhnya dari kekayaan yang sangat-sangat banyak. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku. Akhirnya diazab dia, disiksa. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardo. Kami tenggelamkan dia, rumahnya, hartanya ke dalam bumi. Makanya kalau ada nemu harta dari dalam bumi namanya harta Qarun. Itu sejarahnya, ada dalam Quran. Dia diantara bentuk kekufuran yang disebutkan dalam Quran karena tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Kemudian juga tentunya mari kita bersyukur dalam bentuk mentaati Allah. Gunakan itu seluruh nikmat dan karunia dalam hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan, dibiarin nganggur, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Gunakan dia, manfaatkan, dipakai. Untuk apa? Untuk hal-hal yang dicintai dan ridhai Allah Subhanahu wa taala. Untuk dengannya kita raih kenikmatan yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita gunakan dalam dosa, dalam maksiat. Bagaimana kita menggunakan nikmat Allah untuk dosa dan maksiat kepada Allah? Ini jelas-jelas merupakan kekufuran. Allah turunkan sekian banyak nikmat, sekian banyak karunia kepada kita agar kita mencintai Allah. Ya, padahal Allah enggak membutuhkan kita. Allah Maha Kaya. Kita yang fakir, kita yang miskin, tapi terkadang kita balas dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Ya, padahal kalau Allah ingin mengadab kita sangat-sangat mudah. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak adab dan sisa Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan nikmatku, akan karuniaku, sungguh kata Allah akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur dalam bentuk tadi, mungkin dengan hati, lisan yang nggak pernah muji Allah, nggak pernah yanjung Allah, digunakan dalam dosa dan maksiat, maka Allah katakan, Allah umumkan, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat keras, sangat dahsyat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan juga para ibu hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada dari kalangan manusia ini yang menjadikan bagi Allah andad, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita wajib mengesahkan Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam ayat ini ada dari kalangan manusia yang menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Ya, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Yang mereka ini
mencintai tandingan-tandingan Allah tadi, mencintai sekutu-sekutu Allah tadi, kahubillah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Ini cintanya orang musyrik. Sehingga ayat ini kalau kita lihat penjelasan para ulama, dibawakan dalam pembahasan sirkul mahabbah. Sirkul mahabbah, sirik dalam kecintaan, dibawakan ayat ini. Adanya sebagian manusia yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah, yuhibbunahum kahubillah, yang mereka berikan kecintaan kepada sekutu-sekutu tadi, tandingan-tandingan bagi Allah tadi, dengan kecintaan yang itu mestinya hanya diberikan kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sedangkan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, mereka sangat dalam mencintai Allah, lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sekali lagi ayat ini menjelaskan tentang sirkul mahabbah, sirik dalam masalah kecintaan. Dan untuk kita memahami bagaimana itu kesirikan dalam bentuk kecintaan, ada penjelasan dari Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hahuna arba'atu anwa'in minal mahabbah. Di sini ada 4 macam. Ada 4 macam jenis mahabbah, jenis kecintaan. Yajibu tafriqu bainaha, yang wajib bagi setiap kita untuk bisa membedakan 4 jenis, 4 macam dari mahabbah tersebut, kecintaan tersebut. Wa inna ma dhalla man dhalla bi adami tamyizi bainaha, dan sesatnya orang-orang yang sesat dalam masalah ini itu disebabkan mereka tidak bisa membedakan, tidak faham, tidak ngerti akan adanya 4 jenis, 4 macam dari mahabbah tersebut. Ahaduhuma, yang pertama, kata beliau, mahabbatullah. Yang pertama dari 4 macam jenis mahabbah adalah mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wala takfi wahdaha fin najati min adabillah wal fauzi bisawabihi. Dan tidak cukup, tidak cukup hanya bermodal cinta kepada Allah titik untuk bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk bisa sukses, beruntung, meraih pahala ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata beliau, tidak cukup. Tidak cukup cuman bermodal ini tok, cinta kepada Allah titik, untuk kemudian bisa selamat dari azab Allah, untuk bisa meraih sukses, beruntung, bisa wabihi, dengan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya bermodal kecintaan kepada Allah saja titik. Apa kata beliau? Fa innal musyrikina wa ubadis salibi wa ubadas salibi wal yahuda wa ghairahum yuhibbunallah. Karena kalau kita mau merenungi ayat tadi,
Ya, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah anda dan yuhibbunahum kahubillah. Ada dari kalangan manusia ini yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Mereka mencintai tandingan tadi seperti mereka mencintai Allah. Ini kan cintanya orang musyrik. Coba dari ini, apakah orang musyrik cinta kepada Allah? Apakah orang musyrik cinta kepada Allah? Cinta enggak? Cinta. Itu, cuman disekutukan. Ada dari kalangan manusia menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Dia mencintai sekutu-sekutu tadi sebagaimana cintanya kepada Allah. Ini cintanya orang musyrik. Orang musyrik bercinta enggak kepada Allah? Cinta. Makanya beliau mengatakan di sini, fa innal musyrikina wa ubadas salibi wal yahuda wa ghairahum yuhibbunallah. Karena orang-orang musyrik dari penyembah salib, orang Yahudi dan selain mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Sehingga kalau kita cuma sampai sini tok cintanya, cinta kepada Allah saja belum beda. Belum beda. Ya, karena mereka juga orang musyrik mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sani. Yang kedua dari macam mahabbah. Ya, jenis kecintaan yang harus kita bedakan ya antara yang satu dengan yang lainnya agar kita bisa menempatkan kecintaan tersebut pada tempatnya. Agar kita bisa mengatur, memanage kecintaan kita ini sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Yang kedua kata beliau, mahabbatu ma yuhibbullah. Yang kedua dari jenis cinta adalah macam mahabbah yang kedua, mencintai yang Allah cintai. Yang kedua saya ulangi, mencintai yang Allah cintai. Ya. Wa hadhihi allati tudkhiluhu fil Islam. Kalau Imam Ibnu Qayyim beliau menjelaskan wa hadhihi allati tudkhiluhu fil Islam. Inilah dia jenis kecintaan nomor 2 yang dengannya seorang itu akan masuk Islam. Beda dengan orang musyrik tadi. Ya, beda dengan menyembah salib orang-orang Yahudi yang mereka cinta kepada Allah. Ya, terbedakan dengan apa? Ketika yang kedua ini seorang itu bukan hanya mencintai Allah titik, tapi apa? Dia mencintai apa-apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Yang Allah cintai tentunya dari wali-walinya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dari para nabi, ya, para siddiqin, para suhada, orang-orang soleh. Ini wali-wali Allah. Kita cintai mereka. Mencintai nabi, mencintai orang soleh, mencintai para siddiqin, para suhada, mencintai perintah-perintah Allah. Termasuk juga di dalamnya. Apa saja yang Allah perintahkan dalam agama ini, dalam syariat ini, itu pasti Allah cintai. Cinta dengan sholat, cinta dengan puasa, cinta dengan zakat, cinta dengan haji, cinta dengan umroh, cinta dengan orang yang beramal ma'ruf nahi munkar, dan seterusnya. Cinta dengan tauhid, cinta ahli tauhid, cinta dengan sunnah, cinta ahlu sunnah, cinta orang yang taat, cinta dengan berbagai macam bentuk-bentuk ketaatan. Kita cintai. Mengapa? Allah mencintainya. Dan juga tentunya kebalikannya, yaitu membenci yang Allah benci. Allah benci dengan kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Allah benci dengan kebid'ahan dan orang berbuat bid'ah. Allah benci dengan kekufuran dan orang-orang kafir. Allah benci dengan dosa maksiat dan para pelaku maksiat. Kita benci. Ngapa? Allah membencinya. Makanya kita setelah ini tentunya belajar, ya, belajar apa? Belajar mencintai yang Allah cintai. Belajar membenci yang Allah benci. Mengapa? Sekali lagi,
karena tidak cukup mengatakan aku cinta kepada Allah. Tidak cukup. Orang musyrik juga cinta kepada Allah. Apa yang bedakan? Yang dengannya kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia akan masuk Islam, akan selamat dari azab Allah, akan sukses meraih pahala yang besar, surganya Allah, ketika dia mencintai apa-apa yang Allah cintai dan membenci apa-apa yang Allah benci. Makanya masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah hapus amal-amal mereka. Ini perkara yang dahsyat, ini berarti perkara yang besar. Bisa jadi pembatal Islam. Ancaman hapusnya amal itu perkara yang besar. Pembatal Islam seperti syirik, penghapus amal. Ya, seorang sholat, puasa, zakat, haji. Ya, kalau berbuat syirik, hapus amal-amalnya. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah Muhammad SAW, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada nabi dan rasul sebelummu, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya amal-amalmu akan hapus, wala takunanna minal khasirin, dan niscaya kamu akan jadi orang yang merugi, orang yang celaka, binasa, akan disiksa, diazab. Hapusnya amal dengan dosa syirik. Ya. Dan kata para ulama kita, dosa syirik itu seperti hadas. Seperti hadas dalam toharoh. Syirik bagi amal-amal soleh kita seperti hadas dalam toharoh kita. Seorang sholat, ya, tentu sudah suci dari hadas. Gitu. Tinggal salam, kentut, gimana? Batal. Ngulang dari awal. Ngulang dari takbir apa ngulang wudunya? Ngulang wudunya. Ya. Kesyirikan masuk ke dalam amal-amal seperti hadas masuk dalam toharoh kita, batal. Nah, ini dikatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci yang Allah turunkan. Maka Allah hapus amal-amal mereka. Dan iman itu paling pokoknya keyakinan hati. Aslul iman keyakinan hati. Hati menerima apa saja yang dibawa Rasulullah SAW. Tidak mengingkarinya, tidak menolaknya, tidak membencinya. Dia cintai, dia agungkan, dia muliakan apa saja yang dibawa Rasulullah SAW. Cocok dengan nafsunya, enggak cocok dengan hawa nafsunya, itu urusan nomor sekian. Kalau sudah Rasul yang bawa, saya akan cintai, saya akan muliakan, akan saya terima, enggak ragu-ragu, enggak kemudian bimbang. Itu keimanan, bahkan dia asal keimanan. Hati yang menerima, tidak ada penolakan, tidak ada pengingkaran, tidak ada mendustakan, tidak ada membenci. Makanya orang munafik apa? Orang munafik zahirnya kayaknya Islam, tapi hatinya ada kebencian, nggak suka. Ini dia mahabbah yang nomor 2, masyaallah muslimin. Yang kita sekali lagi harus benar-benar belajar, melatih kecintaan kita nomor 2 ini. Kalau yang pertama mah mudah sebenarnya perkaranya. Mencintai Allah itu perkara yang jelas sebenarnya. Bagaimana kita nggak cinta kepada Allah? Semua nikmat dari Allah. Ya.
Bahkan Allah berikan kepada kita lebih banyak dengan tanpa kita minta daripada yang Allah berikan kepada kita lewat doa-doa kita. Ya apa enggak? Pernah enggak minta mata? Allah kasih mata. Pernah enggak minta telinga, minta hidung, sekian banyak organ, sekian banyak jaringan, sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem pernapasan. Berapa tuh kalau mau dihitung? Pernah kita minta itu semuanya? Bahkan kita bisa jadi enggak pernah minta Islam. Gitu. Allah jadikan seorang muslim. Allahu Akbar. Enggak bersyukur, enggak terima kasih, enggak mencintai Allah, aneh yang seperti ini. Kalau kita punya teman, kita punya sahabat, suka bantu kita, suka nolong kita. Ya, enggak punya beras, kasih beras. Ya, sakit, berobat, tak obatin. Enggak punya kendaraan, tak jemput mobil saya, tak antarkan rumah sakit, tak bayarin. Punya utang, dilunasin. Kira-kira cinta nggak Pak sama orang ini Pak? Hah? Kalau masih waras, ya hatinya masih, fitrahnya masih lurus, akalnya masih mencintai nggak bisa tidak. Ngapa? Jasanya banyak betul. Ya, coba bandingkan dengan karunia Allah. Nggak ada apa-apanya tuh sebenarnya. Baru sekarang ketemunya juga mungkin. Karunia kepada kita sedikit, nggak ada perpernya. Dibandingkan bapak ibu kita, masih banyakkan bapak ibu kita. Ya enggak? Cuman kadang kita belain, kita cintai, kita muliakan. Salah aja dibelain kadang-kadang. Gara-gara apa? Sering dikasih, enggak enak. Kita enggak bisa mengendalikan hati kita untuk mencintai, mengagungkan, muliakan teman tersebut, sahabat tadi. Bahkan kita malu menyelisihinya. Jadi masalah cinta kepada Allah gamblang, jelas. Sepakat semua orang itu. Orang musyrik sudah sepakat cinta kepada Allah. Makanya nggak cukup. Itu yang kedua ini yang kita harus berjuang. Dan itu yang masukkan ke dalam Islam. Bisa jadi kita sebelum taklim, sebelum ngaji, sebelum belajar, ada satu perkara kita nggak suka, benci. Enak saya lihat orang itu. Ternyata itu perintah Allah. Ternyata. Nah, kita berusaha mencintainya. Ngapa? Karena Allah mencintai. Mungkin dulu sebelum kenal sunnah, kenal ketaatan, lihat orang pakai jilbab aja mungkin nggak seneng. Ya, ngapa pakai jilbab kayak gitu? Rubes amat, susah. Kadang begitu. Apa nggak panas, apa nggak sumuk gitu. Ternyata kita belajar, oh itu syariat Allah. Itu perintah Allah, Allah cintai. Nah, kita belajar mencintainya. Demikian pula satu perkara mungkin kita belum belajar. Kita nggak ngerti kalau itu dilarang oleh Allah, ya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gandrung, kita demen sama perkara tersebut. Hobi sudah mungkin, suka, bahkan mungkin punya kelompok, punya klub masalah tersebut. Tapi ternyata Allah benci, Allah nggak suka. Nah ini loh kita harus berjuang, belajar membencinya. Siap nggak kita ini di sini? Karena ini nanti yang bedakan kita dengan orang-orang musyrik. Cinta dengan tauhid tadi, cinta dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan orang yang taat, dengan orang yang soleh, begitu. Benci dengan orang yang maksiat, apalagi kesyirikan, apalagi kebid'ahan, enggak suka. Benci dengan zina, benci dengan mencuri, benci dengan riba. Kadang kita ini sudah ngerti itu larangan Allah, dibenci oleh Allah, bahkan diancam ancaman yang keras. Ini dulu poinnya. Kenapa ke orang itu kadang nggak bisa meninggalkan? Karena kecintaannya belum diatur yang betul. Dia masih salah dalam manajemen mencintainya. Harusnya kalau cintai Allah beneran apa? Cintai Allah cintai. Benci yang Allah benci. Itu dia baru benar cintanya. Cobalah kalau ada orang bilang kepada kita, saya mencintaimu. Kemudian dia mencintai musuh kita juga. Kira-kira gimana? Hah? Kita tolak cintanya. Lah cintamu gombal. Ya, cintamu cinta palsu. Kalau kamu cinta sama saya, cinta yang saya cintai. Benci yang saya benci, kan begitu. Manusia konsepnya seperti itu, apalagi Rabbul Alamin. Ya. Ini yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari 4 macam nanti macam jenis cinta. Kemudian yang ketiga, as-salisu.
As-salisu al-hubbu lillah wa fihi. Al-hubbu lillah wa fihi. Mencintai karena Allah. Mencintainya karena Allah. Membencinya pun karena Allah. Di jalan Allah. Itu namanya lillah fillah. Ya. Mencintainya karena Allah. Misalkan kita cinta sholat tadi ya, cinta puasa, cinta orang soleh, cinta ahli tauhid. Itu apa? Kita mencintainya karena Allah. Kadang ada orang itu kayaknya dia mencintai Allah cintai. Kayaknya. Tapi itu munculnya cinta bukan karena Allah. Ada sesuatu di situ. Kalau bahasa orang kadang ada udang di balik batu. Cinta sama orang soleh kayaknya. Cuma ternyata yang dia deketi orang-orang soleh yang kaya. Ternyata dia ada sesuatu di situ cintanya. Karena orang solehnya ini kaya, nanti saya bisa kebagian mungkin dari hartanya. Ada niatan yang lain yang itu bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Mencintai syariat Allah ini, masalah muslimin, itu lillah. Karena Allah. Ya, mencintai Nabi, mencintai malaikat, mencintai para sahabat, muhajirin, ansor, orang beriman, orang tak, itu kita cintai karena Allah, bukan karena dunia. Bukan karena dunia. Ya. Dia itu nerima karena Allah, nolak karena Allah, ya, ngangguk karena Allah, ngegelek karena Allah, memberi karena Allah, nggak memberi juga karena Allah. Itu nomor 3. Jenis nomor 3. Dibangun tadi mencintai yang Allah cintai, membenci yang Allah benci karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, karena ada kadang sebagian manusia itu mencintai sesuai Allah cintai, cuman kadang-kadang itu niatannya apa? Munculnya cinta tadi apa? Bukan karena Allah, begitu. Karena cocok dengan dirinya. Ya. Cocok dengan dirinya. Nanti kalau pas syariat Allah tadi nggak cocok dengan dirinya, dia nggak suka. Ya, dia benci. Mereka kan nggak boleh seperti itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Agama Allah ini ya, itu bukan kayak makan prasmanan. Tahu makan prasmanan Pak ya? Yang seneng ambil, nggak seneng tinggal. Lah, semua perintah Allah kita cintai. Cocok dengan kita, nggak cocok dengan kita cintai. Semua yang Allah larang kita benci. Cocok hati kita, nggak cocok hati kita, itu bukan jadi patokan. Patokannya tadi, karena Allah cintai, saya cintai. Karena Allah benci, saya benci. Sehingga dia apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalau masalah poligami, cocok saya poligami. Gitu. Waktu beristri lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, ada ayatnya, cocok saya masalah ini. Bukan cocok dengan, nggak cocok dengan hawa nafsunya. Itu syariat Allah, diterima, dicintai. Ya. Masalah warisan, Allah katakan lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki bagian warisannya 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Laki-laki cocok saya dengan syariat ini. Bukan masalah cocok dengan kepentinganmu, dengan hawa nafsu, bukan. Tapi itu syariat Allah. Begitu. Yang perempuan karena itu merasa dikurangi jatahnya mungkin, atau merasa terzolimi, padahal itu syariat Allah nggak ada menzolimi. Kemudian dia nggak suka. Jadi kalau masalah kewajiban nafkah laki-laki bukan perempuan, cocok saya kalau ini. Nggak begitu cara mencintainya. Tapi semua dicintai syariat Allah begitu. Dan itu semua apa? Di atas ilmu Allah syariatkan. Bukan di atas kebodohan. Di atas kasih sayang Allah. Di atas kemaslahatan. Pasti bagus. Kalau dari Allah mesti bagus. Mesti adil. Begitu seorang muslim mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di situ bagian dari kepentingannya, hawa nafsunya, dunianya.
Sementara kebanyakan orang itu mencintai dan membenci bukan karena Allah. Kadang mencintai karena satu suku. Karena satu rekan bisnis kadang-kadang ya. Karena satu kepentingan. Ya, atau sama-sama hobinya. Dicintai, diberikan loyalitas kepadanya. Karena golongannya. Nah, ini awas. Kelompoknya, partainya, nah ini kadang rusak. Itu tadinya duduk bareng, taklim bareng-bareng, sholat bareng-bareng, gara-gara dipetak-petak dengan golongan-golongan, bubrah hanya musuhan. Apa sebabnya? Lain kelompok, lain golongan, lain partai. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan cinta karena Allah. Makanya tadi dikatakan, Masya Allah ya, ini pelajaran dari Al-Ibnu Qayyim ini sangat mendalam. Ya, kalau kita sudah mencintai bukan karena Allah, itulah nanti timbulnya perpecahan. Pilah-pilih akhirnya dia. Lah milah-milihnya ini kepentingan hawa nafsu, kepentingan dunia, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, bukan lillah. Bukan fillah. Bukan karena Allah, bukan di jalan Allah. Dan memang ini berat. Makanya Rasul sebutkan dalam hadisnya, ini merupakan tanda kesempurnaan iman. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari hadisnya Abu Umamah Al-Bahili, hadisnya sahih. Rasul mengatakan, man ahabbalillah, siapa yang mencintai karena Allah. Misalkan tadi, karena dia ini muslim, saudara saya. Bukan karena kayanya, bukan karena gantengnya, bukan karena kedudukannya, status sosialnya. Karena muslim, misalkan begitu. Wa abghadulillah, dan dia pun membenci juga karena Allah. Wa atolillah, memberi, bantu, dukung, ngasih bantuan, memberi karena Allah juga. Wa mana'alillah, enggak memberi dia, enggak mau bantu, enggak mau nolong, enggak mau simpati karena juga karena Allah. Karena dosa, mungkin karena maksiat itu, karena syirik atau karena bid'ah, enggak mau bantu, enggak mau nolong, enggak mau simpati. Karena Allah dia. Menahan karena Allah, mencintai, benci karena Allah. Maka apa kata Rasul? Faqad istakmalal iman. Maka sungguh telah sempurna keimanannya. Dan yang terakhir nomor 4, kalau ada kecintaan bukan dicintai oleh Allah, bukan karena Allah, itu dia nanti masuk cintanya orang-orang musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، هبت كالنار 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 وضية.